Cuplikan episode 128 menghadirkan sebuah plot twist yang cukup mengejutkan ternyata. Harry sudah mengenal dan tertarik pada Aquila sejak 3 tahun yang lalu. Kenapa? Kenapa dengan komik DC? Enggak sih, gue cuma pengen tahu aja. Sebenarnya, enggak cuma itu. Di sekolah, sebelumnya sempat ada secuil interaksi antara Aquila dan Harry. Entah itu kebetulan atau memang Harry selalu memantau dan mencari celah untuk bisa dekat. Saat itu, Aquila sedang fokus membaca catatan yang berisi kutipan dari buku komik DC, petunjuk tentang Unknown. Lalu, datanglah Harry dengan sikap misteriusnya. Seperti biasa bersama William. Justru William yang lebih dulu menyapa Aquila dan ngajak ke kantin bareng. Curhat ke mereka, aman gak ya Besti? Investigasi gue nih. Iya, gue suka investigasi. Sepertinya Harry sudah cukup paham isi kepala Aquila yang penuh rasa ingin tahu. Hobinya mendetektifkan hal-hal kecil, termasuk mencari tahu siapa sebenarnya Anon. Bahkan seolah tahu bahwa Aquila sedang butuh tim investigasi. Harry hanya tersenyum melihat Aquila yang diam, mikir panjang, dan sedang galau sendiri. Dalam hati, Aquila mulai mempertimbangkan apakah ia harus meminta mereka berdua, Harry dan William, jadi teman curhat. Soalnya, orang-orang terdekat Aquila entah itu Fata, Zara, Tante Rita, Mama Mayang, atau bahkan Mohan rasanya bukanlah orang yang tepat untuk diajak menyelidiki identitas Anon. Singkat cerita, Harry dan William pun siap bergabung bantu Aquila. Saya bingung, kenapa kamu masih ada di sekolah dengan usia kamu? Di cuplikan awal, terlihat siang itu Mayang mengadakan pertemuan rahasia dengan Harry di sebuah kafe. Disebut rahasia karena mereka duduk di meja terpisah, saling membelakangi, tapi tetap bisa saling bicara. Ekspresi Mayang terlihat sangat bahagia, seolah ia sedang bertemu dengan seseorang yang ia kagumi sejak lama. Namun pembicaraan mereka justru mengejutkan. Ternyata usia Harry sudah tidak layak lagi disebut anak SMA. Pantas saja pemikirannya lebih dewasa dibanding teman main lainnya. Bisa nggak sedikit aja kasih saya kebebasan? Tolong deh. Dalam cuplikan kilas balik, terungkap bahwa 3 tahun lalu Harry sudah pernah melihat Aquila dan merasa tertarik padanya. Saat itu, Harry sedang berada di puncak kejayaan sebagai hacker. Banyak pengusaha rela membayar ratusan juta agar dibantu Harry, agar mereka tidak tertipu perusahaan bermasalah. Tapi Harry hanya mau bertemu langsung dengan klien papan atas salah. Satunya adalah Tante Mayang. Di suatu sore, saat sedang membahas pekerjaan bersama Mayang di taman rumahnya, Harry mengenakan celana seragam SMA. Kebetulan, Aquila yang masih SMP baru pulang sekolah. Cerewet pada Pak Supir gara-gara telat jemput. Celotehan khas bocah itu ternyata langsung menggetarkan hati Harry. Sejak itulah, Harry menyampaikan ketertarikannya pada Aquila kepada Mayang. Mayang yang tahu masa depan Harry cerah, tampak senang mendengarnya. Sayangnya, tak lama kemudian Harry tertangkap karena kasus cybercrime dan harus vakum dari dunia maya selama 3 tahun. Karena itu pula, Kak Lena memasukkan Harry ke asrama dan menyuruhnya mengulang kelas. Saya sudah berusaha jadi ibu yang baik untuk Aquila. Dan saya harap bukan hanya karena tante ngelihat saya. Kembali ke masa kini, dalam pertemuan rahasia, Mayang dan Harry tampaknya soma-soma mengingat pembahasan yang tertunda 3 tahun. Lalu, ketertarikan Harry pada Aquila. Itulah alasan mengapa sikap Mayang berubah drastis pada Aquila setelah melihat video Harry yang menemui Aquila di teras kafe. Meski perubahan ini dipicu oleh Harry, di hati Mayang juga mulai tumbuh lagi rasa sayang. Apalagi
Akila kini jadi anak yang penurut dan semangat belajar. Bisnis Persis seperti yang selama ini Mayang harapkan. Sebenarnya, nomor lu bisa dilacak nggak sih? Lu hacker jago. The best hacker ever. Di cuplikan berikutnya, Akila pergi ke teras kafe. Mohan dan Noel sudah menunggu. Sebelumnya, Akila memang minta tolong ke Noel untuk melacak nomor unknown. Dan Noel butuh HP Akila untuk disambungkan ke laptop. Akila jelas antusias. Ia selalu menantikan pesan dari anon yang ia beri nama Sinar. Tapi sayangnya, Noel sudah menyerah sebelum berperang. Tadi malam, dia juga gagal melacak nomor misterius yang menghubungi Mohan. Bahkan, dia mulai curiga. Jangan-jangan pengirim pesan ke Mohan dan Akila adalah orang yang sama? Entah Noel akan membahas ini ke Mohan atau tidak. Yang jelas, Mohan harus menahan rasa cemburu saat melihat Akila begitu ceria menanti pesan dari orang misterius itu. Aku ngerasa gak akan punya hak apapun atas kamu. Sore itu, Fata diam-diam datang ke studio balet. Zara sedang latihan bareng Viwe. Mungkin untuk konten, zona bakat, atau buat acara pensi. Viwe masih dengan pianonya, Zara menyanyi. Fata berdiri di pintu. Lirik lagu yang dinyanyikan Zara seolah menggambarkan isi hatinya. Ia hanya berkata lirih. Semalam, kalian ngomongin aku dan Akila ya? Cuplikan terakhir. Karena ada Viwe di studio, Fata dan Zara akhirnya ngobrol berdua di tangga depan. Mereka kembali membahas kesalahpahaman semalam. Fata masih penasaran. Sebenarnya apa yang dibicarakan Zara dan Mohan tentang dirinya dan Akila? Namun, seperti biasa, Zara hanya bisa menyimpan sedihnya sendiri. Tangisnya pun akhirnya jatuh diam-diam. Kamu diminta ke kantor agensi hari ini. Oh my God, semoga lu dapet apa yang jadi impian lu.